Sampai sekarang, siapapun kalau dia bertemu dengan Yesus, yang tadinya begitu benci kepada Yesus, bahkan ingin membunuhnya, tapi begitu bertemu, dia akan kalah, dia akan tunduk, dan dia akan berubah total. Saudara-saudara, itulah pengalaman Saulus. Jadi berubah oleh pertemuan dengan Yesus yang bangkit dan menang. Shalom, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan menyapa kita hari ini dalam minggu Quasimodogeniti. Setelah kebangkitan Kristus, kita memasuki minggu Quasimodogeniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir. Jadi seperti bayi yang baru lahir. Orang-orang yang menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, yang percaya dan telah bertemu mengalami Kristus yang bangkit, dia akan menjadi Quasimodogeniti, jadi seperti bayi yang baru lahir. Dan sampai peringatan kenaikan Tuhan Yesus, kita akan belajar seperti apa sih orang-orang yang telah mengalami, yang bertemu dengan Yesus yang bangkit dalam hidupnya. Hari ini yang pertama, dia akan menjadi seperti bayi yang baru lahir. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, topik kita minggu ini berubah oleh pertemuan dengan Yesus. Orang siapa saja, dan sampai sekarang masih banyak orang yang ngomong apa saja tentang Yesus yang bangkit dan menang. Mereka mendengar nggak benar, nggak percaya Yesus bangkit. Ada yang mengejek, ada yang meremehkan, bahkan membenci dan menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Membenci, menganiaya, bahkan membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus yang bangkit sampai sekarang. Tetapi sejahat apapun seseorang terhadap Yesus yang bangkit, sebenci apapun dia, sekejam apapun dia kepada pengikut-pengikut Yesus yang bangkit, begitu dia bertemu dengan Yesus yang bangkit, jadi bukan hanya tahu cerita,
bukan hanya mendengar berita, bukan hanya mendengar omongan tentang Yesus yang bangkit, tapi begitu dia bertemu dengan Yesus yang bangkit dan menang, Yesus yang hidup sampai selama-lamanya itu, dia akan berubah total. Jadi kalau hanya dengar Yesus dari Nazaret mati, disalibkan, dan bangkit kembali, itu bohong, itu gak benar, kamu dusta, itu hoax. Dan bukan hanya itu, mereka membenci, menganiaya, bahkan membunuh pengikut-pengikut Yesus yang mengaku, yang telah mengalami Yesus yang bangkit dan menang itu. Tapi begitu dia, siapapun, sejahat apapun, seburuk apapun, sebenci apapun dia kepada Yesus dan kepada pengikutnya, begitu dia bertemu, berhadapan muka, mengalami Yesus yang bangkit itu, dia akan berubah total. Dia akan tunduk kepada Yesus yang bangkit itu. Dari membenci menjadi ketakutan. Tadi Paulus, dia ketakutan, siapakah engkau Tuhan? Begitu dia bertemu dengan Yesus yang bangkit, itulah cerita kita ini. Dari dia berencana menangkap, menganiaya, bahkan membunuh orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus yang bangkit. Dia minta surat kuasa dari imam besar ke Damaskus. Tapi dalam perjalanan dekat dengan kota Damaskus, ada cahaya dari surga mengelilingi mereka. Lalu Saulus jatuh dan terdengar suara, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dan Saulus dengan ketakutan berkata, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Bangunlah, pergi ke kota. Dia sekarang tunduk kepada Yesus. Tadinya dia mau menangkap Yesus kalau ketemu. Kalau dia bisa bertemu dengan Yesus, kata Yesus yang bangkit itu, dia akan tangkap, langsung bunuh lagi. Begitu bertemu, dia langsung pergi, bangun, pergi ke kota. Dia pergi, nggak melawan. Oh, syukurlah kau ada di situ, aku akan menangkapmu. Oh tidak. Sampai sekarang siapapun kalau dia bertemu dengan Yesus yang tadinya begitu benci kepada Yesus, bahkan ingin membunuhnya, tapi begitu bertemu, dia akan kalah, dia akan tunduk, dan dia akan berubah total. Saudara-saudara, itulah pengalaman Saulus. Jadi berubah oleh pertemuan dengan Yesus yang bangkit dan menang. Saudara-saudara, pertemuan terbesar yang bisa kita lakukan sampai sekarang bukan menemukan uang, bukan menemukan emas, bukan menemukan harta karun, bukan menemukan obat-obat kanser, umpamanya obat AIDS atau obat COVID, bukan. Meskipun itu penemuan yang baik, tapi penemuan terbesar yang bisa dilakukan manusia dalam hidupnya adalah bertemu dengan Yesus yang bangkit itu. Karena begitu bertemu dengan dan mengalami Yesus yang bangkit, merasakan kasih dan rahmatnya, maka semua hal yang selama ini dianggap berharga, yang selama ini dibangga-banggakan, tiba-tiba dianggap sampah dibanding dengan pertemuan dengan Yesus yang bangkit itu. Itulah yang kesaksian dari Paulus dalam Filipi 3 ayat 7-11. Saya baca lagi ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi yang dulu yang sebagai keuntungan besar, tapi begitu bertemu dengan Yesus yang bangkit, rugi deh, kerugian ini bukan keuntungan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, ya. Jadi semuanya akan rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Jadi tidak ada lagi yang lebih mulia, lebih tinggi, lebih berharga, lebih utama daripada mengenal, bertemu dengan Yesus yang bangkit. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan karena kebenaran oleh kepercayaan kepada Kristus.
yaitu kebenaran yang dianugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi yang kuhendaki, dan saya berharap yang kita kehendaki semua ya, adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Yang kuhendaki adalah persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Keren kan? Itulah hebatnya begitu bertemu, begitu mengenal, begitu mengalami Yesus yang bangkit, Yesus yang menang, Yesus yang hidup sampai selama-lamanya. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita sampai sekarang hanya mendengar beritanya, kita hanya tahu cerita bahwa Yesus sudah bangkit, tapi belum mengalami, belum bertemu secara pribadi dengan Yesus yang bangkit itu, kita belum menemukan sesuatu yang berharga dalam hidup. Tapi siapapun, jadi itu sejarah gereja telah membuktikan itu berulang-ulang. Ada orang yang mencoba berusaha dengan kekuatan sendiri. Martin Luther umpamanya, dia berusaha mengikuti semua aturan-aturan gereja, tapi hidupnya kosong. Dia melakukan apapun untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi dia nggak dapat apa-apa. Tapi kemudian dia bertemu dengan Yesus yang bangkit itu. Maka dia bilang, sola gratia, sola fide, sola scriptura. Jadi hanya anugerah. Ya. Jadi bertemu dengan Yesus itu adalah anugerah, sola fide, diterima melalui iman. Jadi, anugerah itu kita terima dengan iman, percaya kepada Yesus Kristus yang menderita, yang mati, dan yang bangkit kembali untuk membayar hutang dosa kita. Dan sola scriptura, di mana kita bisa menemukan itu? Melalui Alkitab. Ya. Jadi sola gratia, anugerah, sola fide, iman, dan sola scriptura melalui firman Tuhan, Alkitab, kitab suci. Jadi kita bisa bertemu, mengalami Yesus melalui Alkitab. Ya. Saudara-saudara, karena itu kalau mau benar-benar bertemu dengan Yesus yang bangkit, jadi bukan hanya tahu ya, bukan hanya mengetahui beritanya, tapi bertemu secara pribadi, itu adalah sola scriptura. Baca kitab suci, doa tiap hari. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, dan orang-orang yang telah bertemu dengan Yesus sama seperti Paulus ini, dia berkata, tugasku sekarang, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Apa pelayanannya? Memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi orang-orang yang mengalami, yang bertemu dengan Yesus yang bangkit, dia diubah dari membenci Yesus, sekarang mengasihi Yesus. Dia berubah, yang tadinya hal-hal yang dianggap berharga, sampah itu semua. Yang paling penting, aku mengenal dia, aku hidup bersamanya, aku mengikutnya sepanjang hidupku. Dan tugasku apa? Memberitakan, memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Lalu bagaimana kita bisa bertemu dengan Yesus yang bangkit itu? Baca kitab suci, doa tiap hari. Jadi jangan biarkan hari-harimu tanpa membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Karena hanya dengan demikian kita bisa mengalami Yesus yang bangkit itu. Kita bisa bertemu dengan dia dalam setiap medan kehidupan kita, dalam suka duka kita, susah atau senang. Di sana kita bertemu dengan Yesus yang bangkit, Yesus yang menang, Yesus yang hidup untuk memberkati kita, menolong kita, menguatkan kita, menjaga kita, melindungi kita dalam perjalanan hidup menuju kekekalan bersama Allah. Saudara-saudaraku, saya berharap dan saya berdoa, bukan hanya Paulus yang bertemu dengan Yesus yang bangkit itu, tapi hari ini juga melalui firman ini hati kita dijamah oleh Kristus yang bangkit, sehingga kita bukan hanya mendengar, mengetahui cerita kebangkitannya, tapi kita sungguh-sungguh bertemu, mengalami kasih-Nya, bertemu dengan Dia dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang baru.
menjadi pemberita kabar baik kemanapun kita, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, kami bersyukur boleh mendengarkan firman. Engkau yang bangkit dan menang adalah karunia terbesar yang bisa kami terima, yang bisa kami temukan adalah bertemu dengan Engkau yang bangkit dan menang itu. Jangan biarkan kami Tuhan hanya berhenti mendengar dan mengetahui berita kebangkitan-Mu, tapi tolong setiap kami agar bisa bertemu dengan Engkau secara pribadi, Allah Yesus yang bangkit dan menang, yang hidup kekal selama-lamanya dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, tuntun setiap orang oleh Roh Kudus agar kami bisa mengalami Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus yang bangkit dan menang, kami berdoa, bersyukur dan berserah. Amin. Selamat bertemu dengan Yesus yang bangkit. Shalom.